Prasasti Kamalagian bukan dari Klagen Tropodo, Krian Sidoarjo, tetapi dari Kemlagi, Mojokerto. Rahayu, salam peradaban dan literasi. Hai Sobat Gardawil Watikta, kita bertemu lagi dan kami tak akan bosan menyajikan informasi tentang sejarah budaya dan cagar budaya. Pada tahun 2019 Gardawil Watikta mengekspos tentang Pandan Keraja Kecamatan Kemlagi Mojokerto dan juga kemarin pun masih mencoba menelisik dua makam berbeda, di mana salah satunya ya berada di Desa Mojowono tepat Desa Truneng yang dahulu ditemukan prasasti turun Hyang era Raja Airlangga dan juga makam Pandan Kerajaan yang mana keduanya masih bisa dilihat adanya struktur bata merah kuno yang kami duga adalah sebuah bangunan. Karena masih belum puas dengan Pandan Kerajaan karena desa ini bukan mustahil mendapatkan anugerah Sima dari Raja dan Mahamantri tanpa mempunyai memori yang wajib dikenang. Prasasti turun Hyang misalnya diberikan Tinanda Sima karena telah membantu Raja dalam mengusir musuh. Prasasti Pandan diberikan yang kami duga dengan adanya bangunan suci. Asumsi ini karena biasanya adanya sebuah prasasti apala atau prasasti batu di sebuah desa ini diberikan karena adanya lokasi suci atau candi atau bisa jadi sebuah stamba. Pandan Kerajaan yang masuk di wilayah Kecamatan Kemlagi Mojokerto ini menarik karena prasasti Kamalagian yang berada di Desa Klagen Tropodo Krian Sidoarjo menurut asumsi kami bukan in situ. Hal ini dengan jelas penyebutan nama Kamalagian dan toponim itu melekat kuat di Kemlagi Mojokerto ini. Prasasti ini menyebutkan pembangunan Bendungan Waringin Sapta karena banjir besar di era Sang Cakrawartin Airlangga menghancurkan bangunan suci Pendaharmaan Isabawana yang berada di Surapura. Karena kami mendapatkan info dari masyarakat tentang adanya struktur bata yang ada di alas Pandan dan kami masih belum puas dengan rasa penasaran tentang Desa Pandan Kerajaan yang folklorenya adalah lokasi yang sering diziarahi raja-raja, maka kami akhirnya melakukan ekspedisi bersama tim Artefak Nusantara yang digawangi Om Dewangga Mega untuk menembus alas Pandan yang berada di Pegunungan Kendeng. Di lokasi pertama kami menemukan setumpuk batu bata kuno yang tersisa dan menariknya ada guratan aksara yang kami duga sebelumnya adalah angka Jawa kuno atau aksara Kawi, namun setelah kita amati terulis, Gai. Sayang bata tersebut patah dan kami menduga bahwa aksara ini ada kelanjutan kalimatnya seperti penanda pada Candi Borobudur atau candi lainnya. Sayang karena adanya tangan-tangan jahil tak ada sisa lainnya. Sobat Garda, di lokasi kedua yang disebut warga sebagai situs Manganan kita dibuat tercengang dengan adanya struktur bata yang masih tersisa dengan struktur dasar yang masih dapat dilihat pondasinya. Di lokasi ini kami melakukan ritual khusus sebagai penghormatan kepada leluhur. Setelah melakukan ritual khusus yang dipimpin Mbah Godek kami melanjutkan perjalanan di puncak tertinggi yang disebut Situs Sentono. Bukit tertinggi di alas Pandan Kerajaan yang medannya sangat sulit untuk dilewati. Saat di lokasi kami pun terkaget karena ada sisa struktur yang kami duga adalah sebuah candi kecil yang roboh. Kami berasumsi sebuah candi karena adanya beberapa bata merah kuno dengan panjang dan tebal yang berbeda. Dimensi pertama tebal bata 4 cm, lebar 14 cm dan panjang 22 cm. Bata yang kedua tebal 6 cm, panjang 32 cm dan lebar 30 cm. Bata ketiga panjang 42 cm, tebal 8 cm dan lebar 20 cm. Sayang lokasi ini terjadi vandalisme dan digali oleh para pencari harta karun dengan metal detektor. Ketiga lokasi yang kami datangi ini masih sering dibuat ritual bagi orang yang bermunajat. Sayang sekali apabila tidak ada perlindungan dan perlu riset lanjutan ketiga titik lokasi yang masih disakralkan masyarakat tersebut. Kami berharap dinas yang bersangkutan lebih prihatin dalam cagar budaya. Sekian, dahulu Sobat Ekspedisi Gardawil Watikta bersama tim Artefak Nusantara. Karena kami masih akan terus mencari sisi melik Desa Pandan Kerajaan dan Desa Mojowono. Tetap stay tune di Gardawil Watikta. Rahayu, salam peradaban dan literasi. Sekuntum budak wangi menaruh